Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryunis Official. Sobatku semuanya, kembali kita akan melanjutkan perjalanan kita dalam penelusuran daripada napak tilas jejak Panembahan Senopati di Kayangan Berpeh, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dalam mencari Wahyu Raja. Kini kita tiba, saatnya kita akan mencapai ke tempat tahapan yang kelima, yaitu di pesolatan daripada Panembahan Senopati, dan kita harus melewati sungai ini untuk bisa menuju ke tempat dari mana persolatan dari Panembahan Senopati, yaitu di Selo Gilang. Yuk ikuti perjalanan saya, kita akan naik ke atas sampai menuju ke tempat keberadaan daripada Batu Selo Gilang. Setelah kita menyeberangi sungai yang di atasnya ada padusan, nanti kita akan naik ke atas sana guys. Kita akan menuju ke Selo Gilang. Untuk menuju ke Batu Selo Gilang, kita harus menapaki jalan setapak ini yang mana lumayan cukup tinggi untuk menuju ke atas, dan jalan setapak ini sangatlah rawan karena di sini mudah membuat kita tergelincir berupa batu-batu yang terjal seperti ini, dan kita harus berhati-hati untuk melaluinya hingga kita bisa mencapai ke atas bukit di sana. Sekarang kita sudah berada di atas bukit di dekat Batu Selo Gilang, namun kita melihat dulu ke bawah di mana kita melihat di sana ada air terjun dan juga tempat yang menyerupai kolam yang merupakan pemandian atau padusan yang kemarin sudah kita review di konten sebelum ini. Dari atas tempat itu nampaklah sangatlah indah seperti yang kita lihat bersama di sini. Keindahannya luar biasa dan sangat menggoda orang untuk berendam di dalamnya. Tidak ada larangan untuk berendam di mana di tempat padusan ini, namun di situ juga ada sebuah mitos yang harus kita patuhi ketika kita mau berendam di tempat ini, yaitu tidak boleh memakai baju warna hijau, karena sudah sering sekali terjadi orang kalap di tempat ini guys karena melanggar pantangan tersebut. Yuk sekarang kita lanjut menuju ke atas di mana Batu Gilang berada, dan lumayan tinggi guys. Kita harus menempuh perjalanan di sini yang mana di jalan setapak ini penuh bebatuan di sini. Nah, kita sudah sampai tepat di paling atas. Di sinilah Batu Gilang itu berada. Dari tempat-tempat yang dikeramatkan di Kahyangan Berpeh ini, yaitu Selo Betek, Selo Pengapit atau Selo Penangkep, Selo Payung, dan pemandian ataupun petilasan ataupun pesiraman. Dan ini adalah Selo Gilang yang merupakan bagian petilasan daripada Kahyangan Berpeh yang dianggap paling keramat. Di depan ini kita lihat bersama, tempat ini sudah diamankan dengan dibuatkan pagar besi mengelilingi tempat ini agar tidak mudah longsor guys, karena di ini tepat sekali di atas bukit dan rawan longsor apabila keinjak oleh kaki pengunjung di sini, dan demi keamanan pengunjung diberikannya pagar pengaman ini. Di Selo Gilang ini selain diberikan pagar pengaman berupa pagar besi di sini, di bagian lantai di dekat Batu Selo Gilang juga diberikan dibangun lantai yang sudah keramik untuk kenyamanan para pengunjung yang juga ingin melakukan laku spiritual di tempat ini. Batu Selo Gilang merupakan sebuah batu pipih mendatar yang mempunyai kekhususan tertentu, yaitu dulu sebagai tempat bersujudnya Panembahan Senopati yang juga disebut juga sebagai Selo Pasujudan. Konon menurut legenda, Selo Gilang menjadi tempat pertemuan Panembahan Senopati dengan penguasa Laut Selatan atau Kanjeng Ratu Kidul. Dan di sini dari atas bukit di mana terdapatnya Batu Selo Gilang ini, kita bisa melihat ke bawah, kita bisa melihat pemandangan luas di wilayah
Kahyangan Dlepet ini yang begitu indah dan mempesona. Sepanjang sungainya dan tebing-tebingnya di sini ini masih sangat alami dan sangat indah, guys. Sedikit ulasan tentang tempat wisata Kahyangan Dlepet yang terdapat di Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini. Wisata alam Kahyangan menyajikan satu suasana alam bukit dengan pepohonan besar menjulang dilengkapi dengan mata air yang membentuk aliran sungai yang cukup deras. Gemericik arus dari mata air Kahyangan menciptakan alunan suara alam yang menenteramkan hati. Mungkin karena suasana inilah Kahyangan dipilih sebagai tempat ideal untuk bersemedi, seraya mendekatkan diri kepada Ilahi. Menurut legenda yang ada, dahulu kala Kahyangan merupakan tempat panembahan Senopati, seorang pembesar di Mataram, bersemedi atau bertapa dengan satu keinginan untuk menjadi seorang raja. Setelah bertapa selama beberapa waktu, Panembahan Senopati akhirnya bisa menjalin sebuah komunikasi dengan makhluk penguasa Laut Selatan yang dikenal dengan nama Kanjeng Ratu Kidul untuk membantu mewujudkan cita-citanya menjadi Raja Mataram. Sejarah membuktikan bahwa setelah bersemedi di Kahyangan, Panembahan Senopati berhasil memegang tampuk pimpinan sebagai Raja Mataram pertama tanpa ada pertumpahan darah sedikitpun. Ada beberapa petilasan yang berada di objek wisata alam Kahyangan ini, yaitu antara lain Selo Petek yang merupakan salah satu tempat bersemedi yang berupa batu besar yang di bagian bawahnya bisa digunakan untuk berteduh. Selo Gapit yang merupakan dua buah batu besar yang saling berhimpit membentuk celah yang digunakan sebagai jalan masuk menuju ke petilasan yang lainnya. Sementara itu, Selo Payung yang merupakan tempat bersemedi Panembahan Senopati yang berupa batu besar dengan rongga besar di samping hingga bagian bawah sehingga dapat digunakan sebagai tempat berteduh. Sementara itu adalah Selo Gawok yang merupakan batu besar dengan lubang di batu yang hanya cukup untuk satu orang bersemedi, dan Selo Gawok ini tepat berada di dekat Selo Gapit atau Selo Penangkep yang berada di atas sungai yang kemarin di video sebelumnya sudah saya review, tepatnya di video Selo Gapit atau Selo Penangkep. Kedung Pesiraman merupakan tempat di aliran mata air Kahyangan yang digunakan Panembahan Senopati bersemedi atau kungkum berendam. Sementara yang terakhir adalah Selo Gilang yang merupakan batu datar yang dahulu digunakan oleh Panembahan Senopati menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Perburuan batu tasbih Panembahan Senopati. Ada kisah yang melegenda tentang batu tasbih Panembahan Senopati yang hilang bertaburan di mata air Kahyangan yang terus diburu orang hingga sekarang ini karena dipercaya memiliki daya magis. Zaman dahulu ketika Panembahan Senopati sedang bersemedi dan ditemani oleh Kanjeng Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan, dikejutkan oleh kehadiran manusia yang bernama Nyai Puju. Nyai Puju merupakan penduduk setempat yang sehari-hari bekerja keluar masuk kawasan Kahyangan. Hingga suatu hari melihat Panembahan Senopati bersemedi ditemani oleh Kanjeng Ratu Kidul yang merupakan sosok gaib. Terkejut dengan kehadiran Nyai Puju, Kanjeng Ratu Kidul pun menarik tangan Panembahan Senopati karena panik. Kanjeng Ratu Kidul tidak sengaja juga menarik tasbih Panembahan Senopati hingga putus talinya. Maka bertaburanlah batu tasbih ini di aliran mata air Kahyangan ini. Kemudian Kanjeng Ratu Kidul berujar bahwa barang siapa menemukan batu tasbih yang bertebaran ini, maka ia akan mendapatkan suatu kebahagiaan ataupun keberkahan.
Dari legenda inilah kemudian banyak orang berburu batu tasbih Panembahan Senopati dengan mengunjungi wisata alam Kahyangan dan bersemedi di sini. Demikian perjalanan kita kali ini. Terima kasih sudah setia mengikuti konten-konten dari Aryunis Official. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.